Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba bil islam dinna wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Selamat malam pada kawan-kawan pemirsa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah TV atau yang biasa dikenal IMTV. Di kesempatan yang berbahagia ini, mungkin yang pertama perkenalkan, nama saya Afrizal. Saya sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, yang pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit tidaknya akan menanggapi berbagai media yang mencuat dan berbagai berita-berita yang barangkali yang perlu untuk kemudian diluruskan dan perlu untuk sama-sama kita menetralisasikan seputaran tentang mahasiswa yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Mataram yang sempat ditahan pada saat aksi demonstrasi saat itu. Selanjutnya, sehubungan kami melihat ada begitu ini sekali media-media yang sebar di kalangan-kalangan mahasiswa, di kalangan-kalangan pemuda dan di masyarakat akar rumput, maka perlu kemudian saya sebagai Presiden mahasiswa untuk menanggapi dengan serius sebagai bentuk juga sikap kami terhadap satu masa aksi yang hari ini masih ditahan di Polisi Resort Mataram, yang pada dasarnya sebagai bentuk daripada kami juga memiliki tanggung jawab dan sikap yang jelas. Menurut kami melihat dari media yang tersebar hari ini, teman-teman sekalian, bahwa kami mengatakan media yang kemudian menulis berita tersebut yang pada dasarnya mengatakan bahwa rekan aksinya tidak pernah hadir untuk menjenguk, bahkan dengan beberapa narasi-narasi lain yang kami katakan itu sangat hoax. Karena pada dasarnya bahwa media tersebut dalam etika jurnalistik mesti kemudian harus ditempuh dulu sebelum media tersebut di-share atau disiarkan ke kalangan-kalangan publik. Pada dasarnya kami tidak pernah dikonfirmasi sama sekali, sehingga kami mengatakan bahwa ini pada dasarnya menyebarkan informasi hoax, menyebarkan berita-berita yang tidak valid, maka perlu untuk sama-sama kami berikan jalur tengah atau menetralisasi informasi yang berkembang. Nah, untuk daripada itu, agar kemudian bagaimana sebenarnya sikap kami sebagai Presiden Mahasiswa, lebih khususnya BEM Universitas Muhammadiyah Mataram dan pimpinan-pimpinan Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada beberapa waktu ke belakang, sesungguhnya kita semua sudah memahami bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa juga sudah sempat melakukan aksi pada penolakan kenaikan harga BBM pada hari Senin tanggal 5 September 2022. Dan itu kemudian aksi murni daripada BEM Umat selanjutnya juga diberikan restu oleh pimpinan-pimpinan yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram. Tapi oleh karena selanjutnya ada aksi jilid 2 dari teman-teman kita Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, termasuk saya sebagai kader IMM, pada saat itu pun menimbrung penuh, mengambil bagian penuh dalam hal memperjuangkan nasib rakyat. Tetapi ini sesungguhnya adalah aksi ideologis, aksi internal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Hanya saja kawan-kawan IMM pada saat itu memobilisasi massa di dalam ruang lingkup perguruan tinggi Muhammadiyah, karena memang teman-teman itu adalah organisasi ortom, sekaligus ada koordinator komisariat. Maka pada hari Kamis pada saat itu bahwa kami pun membersamai teman-teman IMM dalam aksi itu. Namun juga teman-teman IMM tidak menolak daripada kehadiran masa aksi, karena pada dasarnya bahwa kita memandang itu adalah pejuang rakyat, menjemput dan memperjuangkan nasib-nasib rakyat. Sampailah pada kondisi kalau tidak salah pada siang hari, salah satu rekan masa aksi yang berpartisipasi dalam ruang lingkup gerakan IMM, walaupun pada dasarnya ini adalah aksi internal, maka kemudian ditangkaplah karena sesuai dengan berita yang
tersebar membawa sajam, melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang darurat, lebih khususnya pada bagian sajam. Nah, sehubung daripada itu kami dari IMM, BEM, dan DPM, bahkan dari senior-senior DPD IMM NTB, kami membangun korelasi yang masif, membangun dan mencari langkah solusi terbaik agar kemudian teman kami ini, kawan kami ini harus segera dikeluarkan di tahanan yang berkaitan dengan Polisi Resort Mataram. Nah, sampailah pada Sabtu hari pada pekan yang sama, pada tanggal 10 September 2022, saya sendiri sebagai perwakilan BEM dan wakil presiden mahasiswa saya, bahkan ketua DPM, dan ada jubir kami juga yang sempat hadir beserta senior dari DPD IMMTB, pada saat itu mendampingi kami secara bersama. Oleh karena pada saat itu hari Sabtu kami tidak bisa bertemu dengan saudara I karena masa kunjungannya tidak ada, melainkan hanya hari Selasa dan hari Jumat, itu pun dengan jam tertentu. Sehingga kami pada saat itu berkunjung dan bersilaturahmi dengan langsung penyidik kasus demikian dan beberapa aparatur penegak hukum lain. Sehingga diberikanlah tawaran, silakan sebisa mungkin ajukan surat untuk langsung kemudian bertemu dengan kepalanya, yaitu Pak Mustafa. Akhirnya kami mengajukan surat pada hari Senin, dan pada hari Senin kami mengajukan surat untuk bersilaturahmi sekaligus membicarakan ruang teknis untuk penyelesaian masalah. Lebih khususnya kami mengutamakan ada langkah restorasi justice yang diambil oleh kami demi langkah terbaik untuk mahasiswa umat tersebut. Akhirnya sebelum kami bertemu, kami berkonfirmasi dengan rektor, kami berkonfirmasi dengan WR3, dan ditunjuklah WR1 Ayahanda Safril MPD untuk kemudian untuk mewakili daripada pihak universitas sebagai jalur komunikasi kami terkait dengan langkah yang diambil. Diberikanlah saran, coba dengarkan dulu bagaimana pandangan daripada APH itu sendiri, permintaan mereka dan saran dari mereka, dan kami juga akan menyediakan lembaga bantuan hukum yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram. Sampailah pada Senin tanggal 12 September 2022, kami langsung bertemu dengan Pak Mustafa sebagai Kepala Polisi Resort Mataram. Akhirnya ada dua item penting yang diberikan pada kami sebagai langkah solusi yang terbaik menurutnya. Bahkan yang pertama adalah disuruh kami untuk mengajukan surat permohonan penangguhan, dan yang kedua disuruh kami untuk mengajukan surat RJ. Kami akan membangun komunikasi kembali dengan pihak universitas. Kami tidak langsung mengiyakan langsung jadi suratnya, tapi melainkan kita juga melihat bagaimana sisi hukum dari logika hukum dan lain sebagainya, pertimbangan daripada pihak universitas. Akhirnya sampailah di sana bertemu dengan Ayahanda Rektor. Ayahanda Rektor memberikan pada WR1 dan berkoordinasi dengan WR3, panggillah dekan hukum, lebih khususnya beberapa dosen-dosen hukum untuk membicarakan langkah tersebut. Dengan berbagai pertimbangan, masalah ini memang tidak bisa disembunyikan, maka panggillah pihak keluarga. Pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, pihak keluarga kami jemput, kemudian kami bawa ke ruangan WR3 mendiskusikan bahwa pihak keluarga menyepakati yang berkaitan dengan pengajuan surat permohonan penangguhan adalah pihak keluarga, yang pada dasarnya itu adalah keluarga terdekatnya. Kami mendampingi penuh, bahkan suratnya itu, naskah surat itu dibuat oleh universitas, kami memberikan pada pihak keluarga, kami cetak bersama, kami print bersama, dan masukkan bersama di kantor Polisi Resort Mataram itu sendiri. Akhirnya pada saat itu kami hari Selasa, pada saat itu kami betul-betul menunggu konfirmasi daripada aparatur penegak hukum, karena kami sudah mengikuti alur dan teknis yang dianjurkan, yang sampai pada minggu pada pekan demikian belum sama sekali dikonfirmasi. Sehingga kami telepon pihak keluarga bagaimana
berkaitan dengan kasus ini sudah ada dipanggil oleh APH atau tidak. Akhirnya teman satu kosnya pun yang berdekatan dengan abangnya belum ada konfirmasi sama sekali. Sehingga kami melihat ada media yang naik. Media yang naik barangkali itu sangat fatal yang tidak sesuai dengan realita itu sendiri. Akhirnya pada Senin kemarin kami sama-sama langsung ke sana, saya sendiri juga pada Selasa kemarin kami langsung ketemu dengan saudara I sekaligus Pak Mustafa, membicarakan hal demikian, dan akhirnya kemudian dia menyimpulkan satu kebijaksanaan juga dari Pak Mustafa sebagai kepala, bahwa dengan melihat latar belakang anak ini, dia menyimpulkan dia yang akan menangguhkan tanpa diajukan penangguhan. Dan yang selanjutnya juga narasi yang begitu menyentuh bagi kami sesama mahasiswa juga adalah dia siap untuk mengangkat sebagai anak kandung, dan ini anak angkatnya dan sangat luar biasa. Tapi yang pasti sekali lagi teman-teman semua, kami pada dasarnya mulai daripada saudara I ditahan sampai pada hari ini kami tidak pernah berdiam diri, apalagi tidak menjenguk sama sekali. Saya bolak-balik di kantor Polisi Resort Mataram selama 4 kali. 2 kali berhasil berkunjung dengan saudara I, karena memang ada waktu tertentu, 1 minggu itu hanya 2 hari, dan pun kami menggunakan maksimal waktu kami untuk bertemu. Dan sekali lagi 4 kali kami bolak-balik di Resort Mataram. Selanjutnya yang paling penting yang perlu untuk kemudian disikapi oleh kita secara bersama, yang terakhir yang perlu kemudian saya sampaikan pada kita semua, tentunya kami berharap di internal BEM, DPM, IMM, dan mewakili Universitas Muhammadiyah Mataram, kami menghimbaukan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik itu media online, media cetak, dan lebih-lebih yang kami anggap itu keluar daripada konteks etika dan moral, sebagai bentuk yang sesungguhnya bahwa kita ingin mencari solusi terbaik bagi saudari I ini. Masalah ini sudah kelar, masalah ini sudah ada yang menangguhkan. Saudara I akan kembali melaksanakan aktivitas seperti biasa, melaksanakan kuliah, bermain, dan bebas di luar. Hanya butuh rentan waktu. Tapi yang pasti dalam waktu dekat, sesuai dengan sikap Pak Mustafa sebagai Kepala Resort Mataram, hasil daripada komunikasi kami dan beberapa media yang tersebar, bahwa akan diupayakan semaksimal mungkin untuk keluar daripada tahanan itu sendiri. Dan itu menjadi bentuk bahwa kita sudah menganggap sudah ada solusi terbaik dari masalah ini. Dan saya berharap beberapa media yang barangkali kami anggap sudah keluar daripada konteks etika jurnalistik, maka perlu kemudian untuk diperbaiki lagi ke depan. Bahkan saya berharap seperti media yang sering kemudian meng-up beberapa berita-berita terkini, mengatakan bahwa kami tidak pernah menjenguk atau kami lepas tangan, dan bahkan juga ada media yang mengatakan bahwa masa aksi tersebut adalah masa aksi IMM. Ini semua pada dasarnya yang berkaitan dengan tidak jenguk dan lepas tangan IMM, BEM, DPM di umat selalu untuk bertanggung jawab dalam artian memaksimalkan tugasnya sebagai lembaga, karena ini adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai sama aktivis. Dan sebagai bentuk bahwa itu masa aksi IMM, sesungguhnya aksi ini adalah aksi ideologis, masa aksi internal. Tapi kami menganggap, kami tidak lagi melihat dia sebagai orang umum dari IMM atau luar daripada kader IMM, dan kami melihat juga dia bukan tidak mengikuti daripada yang diserukan oleh kami, atau dalam artian tetap aksi tetapi tidak diserukan oleh BEM. Tapi kami melihat bahwa dia adalah sebagai pejuang rakyat.